Shalom, Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pada Minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya, sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing, kita bersaat teduh. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Maha kasih yang ilahi, hikmat
Melanggarlah hukum Taurat Tuhan Tita ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-13 setelah Trinitatis. Tertulis pada kitab Mazmur 51 ayat 1-10. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Oh,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungunlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata,
Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapa, jemaat yang terkasih, senang sekali pada minggu hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah minggu ini. Dan ada kabar sukacita di dalam minggu ini yang ingin disampaikan kepada kita. Bagaimana dunia ini yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan berbagai hal yang bisa membawa kita menjauh dari Allah. Akan tetapi kita boleh melihat di tengah-tengah dunia ini, begitu banyaknya dosa, begitu banyaknya orang-orang yang tidak benar, tetapi begitu banyak juga orang yang seakan-akan menihilkan kalau dirinya sendiri pun berdosa. Hal seperti inilah yang membuat akhirnya banyak orang merasa bahwasanya dirinya lebih benar atau dirinya lebih suci dibandingkan dengan orang lain. Sehingga ketika dia diperhadapkan dengan orang berdosa, jika dia diperhadapkan dengan orang salah, maka dia merasa kalau ini tidak pantas untuk berada di tengah-tengah kelompokku, di tengah-tengah persekutuanku, dan lain sebagainya. Kita juga mungkin bisa menjadi salah satu di antaranya ketika mungkin kita di tengah-tengah kumpulan atau di tengah-tengah persekutuan kita, maka kita menemukan ada dari salah seorang dari saudara kita atau ada orang yang datang ke tengah-tengah kita yang merupakan orang berdosa, maka kita seringkali menolak kedatangannya. Kita seringkali mengusirnya. Padahal kita mengetahui bahwasanya persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan, yang mungkin bagaimana kita memakai persekutuan itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi ketika ada orang berdosa ingin datang untuk bersekutu di dalamnya, kita seringkali merasa dia tidak layak, tidak pantas berada di tengah-tengah kita. Gambaran inilah, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, yang terjadi di dalam nats kita hari ini. Bagaimana kalau kita melihat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa pada saat itu sedang ada bersama-sama dengan kelompok orang banyak sedang mendengarkan Yesus. Maka datanglah orang Farisi. Mereka bersungut-sungut dan mereka mengatakan, kenapa orang ini menerima orang-orang berdosa dan mau makan bersama-sama dengan mereka? Ini merupakan suatu hal yang kalau kita menilai dari sudut penilaian duniawi, ini sepertinya sudah wajar keluar statement seperti itu. Ketika dalam satu seruan tidak langsung mengatakan bahwasanya orang-orang berdosa tidak layak duduk bersama-sama dengan orang yang tidak berdosa. Padahal kalau ditanyakan kepada kita semua, siapa orang yang tidak berdosa? Semua kita berdosa. Tetapi sepertinya ada pembenaran kalau orang yang dianggap berdosa tidak boleh duduk di tengah-tengah persekutuan orang yang dianggap sepertinya suci. Dan inilah yang terjadi pada saat itu. Namun bagaimana Tuhan Yesus? Dia tidak langsung menantang ataupun menjawab dengan keras atau menjawab dengan seruan yang menyakitkan hati. Justru dia memberikan satu perumpamaan yang benar-benar suatu pembelajaran yang sangat indah yang kalau kita boleh lihat. Bagaimana yang pertama Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana adanya seorang yang mempunyai 100 ekor domba. Ketika dia menggembalakan dombanya ini, satu di antara dombanya itu hilang, maka sudah pasti dia akan mencari yang hilang itu. Padahal kalau buat hitung-hitungan, 99 itu sangat banyak dibandingkan dengan yang satu itu. Tetapi sang pemilik tidak mau satu itu pun yang kalau hitung-hitungannya itu sedikit dibandingkan dengan 99 ekor, tapi dia meninggalkan yang 99 ekor itu untuk mencari satu yang sesat itu. Dan digambarkan di sini bagaimana ketika dia telah menemukan satu ekor yang tersesat itu, maka dengan bahagianya, dengan sukacitanya dia akan menggendong domba itu dan dia akan memanggil orang banyak dan dia bersukacita bersama-sama dengan orang banyak.
Inilah gambar sukacita yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana gambaran gembala ini tadi ketika dia bersukacita ketika seekor dombanya yang tersesat itu ditemukan. Dia mengundang banyak orang bersama-sama merayakan ketika dombanya yang tersesat itu ditemukan. Demikian jugalah sukacita sorgawi. Kita mengetahui bagaimana gambaran sorga itu penuh dengan sukacita, penuh dengan kemuliaan. Sehingga digambarkan sorga itu pun akan bersukacita ketika satu orang berdosa bertobat. Ketika satu orang berdosa datang kepada Tuhan. Itu jauh lebih berarti dibandingkan dengan 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, gambar sukacita yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa yang datang bersama-sama dengan dia, ini merupakan sukacita karena mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Lalu digambarkan dengan perumpamaan yang kedua. Di sana digambarkan bagaimana ada seorang perempuan yang memiliki 10 dirham. 1 dirham hilang, maka pastilah dia akan menyalakan pelita untuk mencari dirham itu. Kita mengetahui dengan sangat jelas gambarannya, dulu belum ada lantai seperti lantai kita sekarang. Sehingga kalau mungkin dirham itu jatuh, dia dengan gampang kan ditemukan. Tetapi perempuan itu menyalakan pelitanya dan mencari 1 dirham yang hilang itu. Karena buat dia ini sangat berarti. Sehingga ketika dia menemukan 1 dirham itu, maka dia pun akan mengajak tetangga-tetangganya bersukacita bersama-sama dengan dia karena dia telah menemukan dirhamnya. Demikian juga lah ibu bapak saudara-saudariku, digambarkan bagaimana kita ini sungguh sangat berarti di hadapan Tuhan. Sehingga kita yang tadinya tersesat, yang tadinya hilang, kita kembali kepada Dia. Ini merupakan suatu sukacita yang luar biasa. Apa yang ingin disampaikan kepada kita melalui perumpamaan ini, saudara-saudariku yang terkasih? Hidup kita di tengah-tengah dunia ini, yang tidak terlepas dari yang namanya jatuh ke dalam dosa, memerlukan pertobatan. Tuhan sangat menginginkan pertobatan kita. Dan mari kita lihat bahwasanya pertobatan itu akan dimungkinkan terjadi jika itu datang dan lahir dari dalam hati kita sendiri. Pertobatan tidak akan mungkin terjadi jika diri kita sendiri tidak mau menerimanya. Pertobatan sangat-sangat diinginkan oleh Tuhan, sebab ini merupakan sukacita. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika saat ini kita merasa memiliki kesalahan, jika saat ini kita merasa memiliki dosa, jika saat ini kita mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita, marilah datang kepada Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan, dan mari berjanji untuk tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Sebab Tuhan merindukan, menginginkan umatnya datang kepadanya dan mampu untuk hidup di dalam pertobatannya. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama untuk mau bertobat dan melakukan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita pun semakin hidup dalam sukacita surgawi. Tuhanlah yang memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi atas perkenanan kasih-Mu yang menyertai dan memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat persekutuan kami pada minggu hari ini. Melalui ibadah virtual ini kami dapat bersama-sama untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun saat ini para jemaat-Mu berada, baik yang ada di rumah, di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah tempat kerja mereka, di tengah-tengah rumah sakit, dimanapun mereka saat ini mengikuti ibadah ini. Biarlah kemuliaan Tuhan terjadi dan tercipta melalui ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami sukacita surgawi yang daripadamu ketika umat-Mu yang berdosa datang ke hadapan Tuhan untuk bertobat, dan
inilah juga yang menjadi kekuatan kami untuk senantiasa Tuhan mampukan untuk mau hidup di dalam pembaharuan, sehingga kami pun semakin mau bertobat dan melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa, pada saat ini kami mau sertakan di dalam doa permohonan kami ini seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang selalu memelihara, Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka, dan Tuhan jugalah yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan para jemaat-Mu. Kami berdoa kepada para jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan, Tuhanlah yang menguatkan mereka melalui pergumulan mereka. Buat para jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, dimanapun mereka Tuhan menjalani perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati pengobatan mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Allah Bapa Surgawi, berkatilah juga anak-anak jemaat-Mu yang saat ini sedang menuntut ilmu dimanapun mereka melanjutkan studinya. Tuhanlah yang memberkati mereka, dan Tuhan juga yang memberkati cita-cita para jemaat-Mu. Ya Allah Bapa Surgawi, berkatilah juga gereja-Mu ini, berkati seluruh pelayanan, berkati seluruh program, dan berkati para jemaat-Mu dan para majelis-Mu, agar bersama-sama dapat melakukan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu ini. Allah Bapa, berkatilah juga bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberkati pemimpin bangsa kami untuk senantiasa mampu melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saat ini ibu bapak saudara-saudari sekalian mengikuti ibadah ini, kami para pendeta, majelis dan seluruh petugas yang melayani di minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat selalu. Shalom.